Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan belajar tematik tema 7, subtema 4, pembelajaran 3, kebersamaan di tempat wisata. Berkunjung ke kebun binatang. Siti dan teman-temannya berkunjung ke kebun binatang. Mereka sukacita mengikuti kunjungan. Banyak binatang di kebun binatang. Seluruh siswa mengikuti kunjungan. Mereka belajar bersama di kebun binatang. Rasa kebersamaan mereka menambah semangat dalam belajar. Mereka mengunjungi semua hewan yang ada di kebun binatang. Siti membeli makanan hewan yang dijual di sana. Sambil berkeliling, sesekali ia memberi makanan sehingga hewan pun mendekat. Siti memberi 4 wortel kepada seekor rusa jantan dan seekor rusa betina. Rusa jantan diberi 2 wortel, rusa betina diberi 2 wortel. Rusa jantan mendapat setengah bagian dan rusa betina mendapat setengah bagian. Setengah bagian dari 4 adalah 2. Gambarlah wortel sesuai pecahan-pecahan berikut. Di sini gambar wortel ada 6. Pecahannya adalah 1/2 atau setengah. Setengah dari 6 adalah 3. Bisa disebut dengan pecahan 1/2 atau setengah. Gambar berikutnya, di sini ada wortel berjumlah 6. Pecahan yang diminta adalah 1/3, 1/3, dan 1/3. Sepertiga dari 6 adalah berarti masing-masing di gambar ada 2 wortel. Sepertiga berikutnya 2 wortel, sepertiga berikutnya 2 wortel. Gambar berikutnya di sini ada wortel berjumlah 8. Pecahannya adalah 1/4. 1/4 bagian dari wortel, dari jumlah wortel 8 berarti mendapatkan masing-masing 2 wortel yang digambar. Ayo berlatih, pasangkanlah gambar dengan pecahan yang sesuai. Setiap rusa memakan 1 wortel dari kumpulan wortel di samping. Coba carilah informasi tentang teman yang menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang dan yang tidak menyukai berkunjung ke tempat wisata kebun binatang. Contoh. Hasil pengelompokan dari siswa yang suka berkunjung ke kebun binatang, jumlah siswa adalah 5. Dan siswa yang tidak suka berkunjung ke kebun binatang dari data yang tersebut di atas tadi, 4. Lalu diskusikan bagaimana sikapmu terhadap teman yang memiliki perbedaan pilihan seperti tabel di atas. Sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Kita harus saling menghormati dan menyayangi jika sikap kita terhadap teman memiliki perbedaan dalam memilih tempat wisata. Setelah melihat-lihat rusa, Siti dan teman-temannya melihat gajah. Sambil melihat gajah dari jarak cukup dekat, Siti bercerita tentang persahabatan gajah dan tikus. Kita akan membaca dongeng berikut tentang persahabatan gajah dan tikus. Lalu kita akan menulis minimal 5 kalimat dari dongeng di bawah ini yang memuat kata sapaan. Kita akan bercerita tentang dongeng persahabatan gajah dan tikus. Bunga ini sangat harum, Tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan, kata tikus mempromosikan dagangannya. Bunga apa ini? Tanya gajah. Ini adalah sebuah bunga yang sangat ajaib, jawab tikus. Apakah bunga ini wangi? Tanya gajah. Tentu saja bunga ini sangat harum, jawab tikus. Boleh aku mencobanya? Tanya gajah penasaran dengan wanginya. Tentu saja tuanku, silakan. Gajah pun perlahan-lahan menjulurkan belalainya yang panjang. Ia pun menghirup wangi bunga ajaib itu. Benar sekali yang dikatakan tikus, bunga tersebut sangat wangi. Namun tidak lama kemudian hidungnya terasa geli dan gatal tidak bisa tertahan. Hidungnya tiba-tiba akan bersin, tetapi ia terus menahannya karena tidak baik bersin di depan orang lain. Namun, hidungnya terus saja terasa geli. Ia terus mencoba menahannya. Akhirnya, tanpa disadari, gajah mengambil ancang-ancang untuk bersin. Ia menghirup udara kuat-kuat melalui mulutnya yang besar.
Begitu besar angin yang masuk ke dalam mulutnya, bahkan tangkai bunga pun tersedot keluar dari tangkainya. Melihat ancang-ancang gajah, tikus pun bersiap untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Ia berpikir akan terjadi angin topan. Tiba-tiba, gajah pun bersin dengan sangat hebat. Akibat bersinnya yang hebat itu, rumah-rumah menjadi rusak. Gentingnya berterbangan seperti dilanda angin topan. Tikus pun terpelanting sangat jauh hingga puluhan meter. Bunga dagangannya pun berserakan kemana-mana. Karena bersinnya yang sangat hebat, gajah pun terjatuh ke tanah, bahkan mengeluarkan air mata. Ia melihat semua yang di hadapannya rusak akibat bersinnya tersebut. Ia merasa sangat bersalah dan menyesal. Namun itu semua bukan keinginannya. Gajah hanya diam sambil menatap semua kerusakan. Tiba-tiba datanglah seekor badak. Ia bertingkah seperti seorang polisi dan melihat kejadian tersebut. Melihat badak datang, tikus pun timbul keberaniannya. Ia segera berlari-lari menghampiri gajah. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku. Lihatlah, bunga-bunga daganganku semuanya rusak." Bunga-bunga dagangan tikus rusak, berhamburan, dan hancur. "Aku akan adukan kau kepada badak," bentak tikus marah. Gajah hanya diam. Ia merasa sangat bersalah. "Tenanglah, aku akan mengganti semua kerugianmu," kata gajah dengan lembut. Badak pun menghampiri gajah dan tikus. "Lihat akibat perbuatanmu," bentak badak dan menuju ke arah rumah-rumah yang rusak. "Iya, itu salahku," kata gajah mengakui kesalahannya. "Bunga-bungaku semuanya rusak. Aku meminta ganti rugi," bentak tikus. Sebenarnya gajah sangat marah kepada tikus karena bunga yang ia jual. Akibatnya malah kacau balau, tetapi ia menahan kemarahannya. "Apa benar yang dikatakan tikus?" tanya badak. "Tidak, saya tidak merusaknya dengan sengaja," jawab gajah. "Bagaimana rumah itu bisa hancur dan bunga-bunga yang tikus jual berserakan kemana-mana?" tanya badak. "Saya hanya bersin, tuan." "Bersin? Hanya karena bersin, rumah-rumah ini hancur?" tanya badak tidak percaya. "Saya hanya mencium bunga yang dijual tikus," jawab gajah sambil menunjuk bunga-bunga yang berserakan. Bunga siapa itu?" tanya badak. "Itu adalah bunga tikus." Badak pun melihat ke arah tikus. Tiba-tiba, tikus berubah menjadi gelisah. Badak pun mengerti bahwa ini bukan kesalahan gajah seorang. Akhirnya, badak yang bertingkah menjadi polisi tersebut menangani gajah dan tikus. Akhirnya, tikus pun meminta maaf karena sudah menjual bunga ajaib yang menjadi malapetaka tersebut. Gajah pun merasa bersalah karena bersinnya tersebut mengakibatkan kerusakan yang sangat besar dan merugikan orang lain. Badak pun melanjutkan perjalanannya setelah menjadi polisi. Mereka berdua mengakui kesalahannya. Semenjak itu, gajah dan tikus berteman baik. Semua itu berkat bunga ajaib. Ayo berlatih. Tulislah minimal 5 kalimat berdasarkan dongeng di atas yang memuat kata sapaan. Contoh, "Bunga ini sangat harum, tuan. Sangat pantas untuk pengharum ruangan." "Tentu saja, tuanku. Silahkan," kata sapaan adalah tuanku. "Hei tuan, kau harus mengganti kerugianku." Kata sapaannya adalah tuan. "Aku akan adukan kau kepada badak." Kata sapaan adalah kau. "Saya hanya bersin, tuan." Kata sapaannya adalah tuan. Dengan bantuan orang tua, kalian semua bisa menentukan pecahan dari sekumpulan benda yang ada di rumah. Terima kasih, sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.